Lalu dengan bantuan diasylglycerol transferase atau DGAT akan diubah menjadi triasylglycerol. Berikut adalah bagannya dari biosintesis trigliserida. Lalu yang kelima, sintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dalam tubuh sekitar 80% dan merupakan produksi dari asetil koenzim A atau asetil-CoA. Asetil-CoA merupakan prekursor untuk sintesis kolesterol yang dapat dibentuk dari glukosa, asam lemak, dan asam amino. Di dalam hati, dua molekul asetil-CoA lainnya membentuk hidroksimetilglutanil atau HMG CoA. Reduksi HMG-CoA menghasilkan mevalonat. Reaksi yang dikatalisasi oleh HMG-CoA reduktase ini adalah reaksi penentu kecepatan pembentuk kolesterol mevalonat menghasilkan isopren yang akhirnya saling bergabung membentuk skualen. Siklisasi skualen menghasilkan sistem siklin steroid dan sejumlah reaksi selanjutnya menghasilkan kolesterol. Berikut adalah bagannya. Anabolisme lipid dapat menjawab, maksud saya LI anabolisme lipid dapat menjawab yang pertama adalah apa saja fungsi lemak bagi metabolisme tubuh. Seperti yang saya sebutkan tadi, berikut adalah beberapa fungsi lipid dalam metabolisme tubuh, yaitu sebagai sumber energi, penghasil panas tubuh, pembentukan membran sel, pelindung organ tubuh, transporter vitamin larut lemak, pelumas sendi, komponen pembentuk hormon. Lalu, apa jenis lipid yang dikonsumsi Tuan Tohir? Makanan jenis pisang goreng, ubi goreng, kroket, tempe goreng, singkong goreng, dan ayam goreng tepung atau yang bersifat gorengan mengandung asam lemak trans, yaitu proses menggoreng dengan cara deep frying akan menyebabkan perubahan asam lemak tidak jenuh, bentuk cheese menjadi bentuk trans, dan meningkatkan jumlah asam lemak trans sebanding dengan penurunan asam lemak tidak jenuh bentuk cheese atau asam oleat. Nah, minyak sayur seperti dari kedelai, jagung, biji bunga matahari, dan kanola mengandung sekitar 87-93% asam lemak tak jenuh yang sangat peka terhadap pemanasan. Pada proses menggoreng dengan cara deep frying, hal ini menyebabkan pembentukan asam lemak jenuh rantai panjang atau long chain fatty acid. Dia juga menimbulkan reaksi polimerisasi termal dan reaksi oksidasi yang membentuk asam lemak trans. Lalu, pertanyaan 3K, yaitu bagaimana struktur kimia HDL, LDL, trigliserida, dan asam urat. Nah, berikut adalah struktur kimia dari trigliserida. Baiklah, sekian dari saya. Dapat dilanjutkan dengan teman lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Zulaiha Aisyah. Selanjutnya kepada Saudari Latifah Maharani, dipersilakan. Izin share screen moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme lipid. Penelitian lipid tadi udah, jenis-jenis lipoprotein udah, fungsi lipoprotein udah, pencernaan lipid nanti ya pas katabolisme, alur metabolisme lipid atau proses biokimiawi lipid. Metabolisme lipoprotein terdiri dari 3 jalur, yaitu jalur metabolisme eksogen, jalur metabolisme endogen, dan jalur reverse cholesterol transport. Jalur metabolisme eksogen dan endogen berhubungan dengan metabolisme kolesterol LDL dan TG, sedangkan jalur reverse cholesterol transport berhubungan dengan metabolisme HDL. Yang pertama ada jalur metabolisme eksogen. Makanan berlemak terdiri atas trigliserida dan kolesterol. Selain kolesterol yang berasal dari makanan. Ini bukannya sudah disampaikan ya tadi? Udah ya. Siapa punya materi tadi nih? Oke, berarti langsung ke... Enggak, sebentar. Berarti... Dengar dulu. Ini materi siapa tadi? Sama enggak? Coba yang sudah paparkan LI-nya tadi. Ini LI apa ya? LI siapa tadi yang mirip? Bukan Ricardo? Di sini Pak, tadi saya ngejelasin tentang apa macam-macam lipoprotein ini.
agak jelasin mungkin metabolismenya ya. Iya ya, metabolisme eksogen. Bukan UNITA. UNITA Oh, ya tadi. iya maaf Pak, saya Pak. Oh, Ini udah masih berarti. Oke, Soalnya silakan yang ini ya. lain LI. Maaf, Pak. Oke, berarti ini udah berarti anabolisme lipid, biosintesis asam lemak atau lipogenesis. Untuk biosintesis asam lemak ini berlangsung di dalam sitoplasma, terutama sitoplasma hati, ginjal, paru-paru, dan mame. Substrat terpenting dalam proses ini adalah glukosa, yaitu pemasok atom karbon dan asetil-CoA yang tersedia dari glikolisis dan karboksilasi oksidatif. Karboksilasi asetil-CoA menjadi malonyl-CoA dikatalisis oleh ACC1 dan ACC2. Polimerasi menjadi asam lemak terjadi di sitoplasma. Dalam suatu proses sintesis asam lemak, kompleks reaksi enzim ini dimulai dengan reaksi dengan asetil-CoA. Asetil-CoA karboksilase pada rangkaian reaksi lipogenesis diaktifkan oleh sitrat. Bila banyak sitrat terkumpul pada sitosol, maka proses lipogenesis berjalan aktif. Asil-CoA rantai panjang menghambat aktivitas asetil-CoA karboksilase, sehingga bila banyak asil-CoA rantai panjang berada dalam sitosol, lipogenesis terhambat. Selain dikendalikan melalui perubahan aktivitas asetil-CoA karboksilase, laju lipogenesis juga dipengaruhi oleh jumlah dari enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Ini merupakan bagian dari alur lipogenesis. Urutan proses dari lipogenesis. Yang pertama, pembentukan malonyl-CoA. Malonyl-CoA adalah senyawa yang diperlukan sebagai penambah 2 atom C pada sintesis de novo. Malonyl-CoA disintesis dari asetil-CoA yang mengalami karboksilasi dengan katalisis asetil-CoA karboksilase. Reaksi ini memerlukan energi yang diperoleh dari ATP. Yang kedua, sintesis palmiat dari asetil-CoA. Di sini asetil-CoA berfungsi sebagai primer untuk sintesis lemak. Keseluruhan reaksi dikatalisis oleh sejumlah enzim yang bergabung dalam kompleks sintase asam lemak. Kompleks ini berupa dimer yang terdiri atas 2 monomer identik. Tiap monomer tersusun atas rangkaian peptida yang terdiri atas 7 aktivitas enzim yang di bagian ujungnya terdapat 1 protein pengikat gugus asil. Palmitat itu kemudian dapat diesterifikasi membentuk trigliserida atau fosfolipida atau kolesterol ester. Sebagian lagi membentuk asam lemak baru dengan pemanjangan rantai, denaturasi, dan atau gabungan keduanya. Ini juga akan menjawab bagaimana proses anabolisme lipid dalam tubuh. Anabolisme merupakan suatu proses sintesis molekul kimia kecil itu menjadi molekul yang lebih besar. Salah satu contoh anabolisme lipid ialah lipogenesis dan biosintesis asam lemak. Biosintesis asam lemak ini berlangsung di dalam sitoplasma, terutama sitoplasma hati, ginjal, paru-paru, dan mame. Itu tadi udah dijelasin di pemaparan LI. Terima kasih. Lipogenesis tadi sudah jelas ya? Udah. Tadi lipogenesis yang di LI yang tadi. Lipogenesis, iya saya yang jelas. Dari ya oke. Good. Lanjut. Baik, terima kasih kepada Saudari Latifah Maharani. Selanjutnya, Saudari Yunita Trihandayani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin share screen. Karena tadi sudah dijelaskan dengan secara rinci, saya akan menjelaskan sedikit mengenai anabolisme lipid. Jadi anabolisme lipid atau disebut juga dengan proses lipogenesis merupakan proses pembentukan triasylglycerol dari glukosa. Di sini bisa dilihat dari proses anabolisme lipid meliputi pertama pengangkutan asetil-CoA ke dalam sitoplasma. Asetil-CoA ini didapat dari 3 sumber, yaitu dekarboksilasi asam pirufat, degradasi asam amino, dan beta-oksidasi asam lemak. Senyawa beratom C 2 buah tidak dapat keluar menembus dinding mitokondria untuk menuju ke sitosol, tempat berlangsungnya sintesis asam lemak. Nah, asetil-CoA dapat keluar dari mitokondria dengan jalan mengubah dengan cara